Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, jadi untuk minggu ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita buat di dalam research gap. Nah, jadi kita akan menyelesaikan penulisan untuk bagian pendahuluan di dalam sebuah rancangan usulan penelitian ataupun bab 1 penelitian kita. Nah, kemarin ya teman-teman sudah menuliskan yang namanya latar belakang masalah penelitian. Nah, teman-teman sudah menuliskan apa sih masalahnya ya, apa data yang mendukung terhadap masalah penelitian tersebut. Di sini saya akan berikan satu contoh dan teman-teman diminta nantinya untuk mengikuti contoh yang diberikan ini. Oke. Nah, di sini coba dilihat yang pertama di dalam latar belakang ya, sebagaimana yang kemarin sudah dibuat pada tugas pertama, teman-teman sudah menuliskan apa objek penelitiannya dan juga apa masalah penelitiannya yang dijabarkan di dalam satu data penelitian. Di sini sudah ada, ini adalah contohnya masalah pada UMKM. Jadi dia sudah memberikan satu data, ini sama ya seperti yang teman-teman kerjakan di minggu sebelumnya yang tugas pertama. Nah, ini ada datanya ya, data umum, tabel UMKM-nya ya secara ASEAN ya. Ini sudah ada pembahasannya. Ini juga sudah ada bagaimana data UMKM-nya ya berdasarkan sektor usaha di Indonesia. Ini juga masih data umum. Dan di sini sudah ada data yang lebih menjurusnya yakni kepada Provinsi Riau yang menjadi objek penelitian ini. Nah, di sini ya sudah ada data Provinsi Riau-nya. Nah, sampai di sini dia sudah menceritakan apa yang terjadi pada data di atas. Ini sama ya, ini sama seperti yang sudah teman-teman siapkan di dalam tugas pertamanya yang kemarin sudah saya coret-coret untuk revisi. Nah, jadi hasil revisian saya itu tolong direvisi terlebih dahulu untuk yang bertanda warna apa ini? Warna kuning orange ya di yang pertamanya. Nah, setelah menceritakan itu, tugas tambahan berikutnya adalah teman-teman membuat research gap kan. Nah, dari tabel research gap tersebut, teman-teman wajib membuat penjabaran untuk variabel-variabel penyebab ataupun X yang digunakan dalam penelitiannya. Yang pertama, ya, di sini kan adanya masalah pada kinerja UMKM yang diperlihatkan pada data PDRB. Setelah menceritakan masalah ini, teman-teman harus mengkaitkan dengan konsep kinerja sebagai variabel Y. Jadi sebelum ceritakan variabel X, ceritakan variabel Y-nya dulu. Variabel Y-nya adalah konsep kinerja. Berarti jelaskan menurut para ahli satu saja ya ataupun dua statement dari para ahli kinerja itu apa. Nah, di sini dijelaskan kinerja UKM merupakan kemampuan operasional UKM dalam memenuhi keinginan pemegang saham dan lain-lain. Nah, ini udah dijelaskan ya. Penjelasan-penjelasan terkait dengan fenomena bisnis UKM pada sektor kuliner yang tadi sebelum-sebelumnya diperoleh. Mengindikasi adanya penurunan terhadap kinerja UKM. Nah, teman-teman juga harus buat seperti itu. Ya, teman-teman ceritakan misalkan yang pertama datanya adalah data tentang loyalitas. Berarti teman-teman di sini di bagian hijau ini harus menceritakan adanya masalah pada loyalitas dan juga ceritakan konsep dari loyalitas itu apa. Oke. Nah, setelah kita selesai cerita ini, selesailah kita menceritakan semua variabel Y kita. Mulai dari data yang warna kuning ini adalah data variabel Y dan juga warna hijau ini adalah penjelasan konsep dari variabel Y ataupun kinerjanya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel X ataupun variabel penyebab. Variabel penyebabnya yang pertama ini berwarna oranye tua ini. Faktor internal yang memberikan dorongan terhadap peningkatan kinerja UKM adalah yang pertama ini modal sosial. Faktor penyebabnya adalah modal sosial. Yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian memberikan penjelasan modal sosial ya. Modal sosial itu apa secara konsepnya? Silakan lakukan pembacaan pada jurnal-jurnal ataupun buku. Ingat ya, jurnal ataupun buku, bukan internet. Ya. Dan di sini ya,
apa sih namanya, direkomendasikan untuk lebih banyak membaca jurnal daripada buku. Jangan terlalu banyak buku tetapi banyakin jurnalnya. Oke. Nah, jelaskan apa itu modal sosial ya. Jelaskan bagaimana konsep modal sosial dan juga jelaskan bagaimana modal sosial pada UMKM. Nah, artinya di bagian ini teman-teman harus menjelaskan variabel X1-nya. Misalkan variabel X1-nya adalah harga. Jelaskan apa itu konsep harga ya. Tadi Y-nya kan loyalitas, X1-nya adalah harga. Jelaskan konsep harga itu apa ya. Definisinya kasihlah satu itu apa, dan juga bagaimana harga pada objeknya kalian. Misalkan objeknya adalah scarlet whitening. Jadi jelaskan bagaimana harga pada scarlet whitening. Nah, ya. Ini adalah penjelasan harganya dulu ya. Baru selanjutnya teman-teman narasikan research gap yang telah diperoleh pada tabel. Ya, di tabel ini, nih tabelnya ada di sini ya. Di tabel ini katanya modal sosial terhadap kinerja bisnis ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang tidak berpengaruh. Siapa saja yang bilang berpengaruh? Ya, ini penelitinya. Siapa saja yang bilang tidak berpengaruh? Ini penelitinya. Nah, apa yang kita tulis di sini, kita tuliskan di sini dalam bentuk narasi ataupun cerita. Nih, hasil penelitian berbeda ya terkait dengan modal sosial nih. Hasil penelitian ya di sini ada Sugianto, Oliveira dan juga Ozigi serta Warmana. Ini meneliti bahwa pengaruh modal sosial ya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Ya, ketiga hasil tersebut menunjukkan kesamaan di mana pengaruhnya adalah pengaruh positif terhadap kinerja keuangan maupun non keuangan. Nah, tetapi hasil penelitian yang berbeda ada gapnya. Ya, ditunjukkan oleh Hartono. Hartono ini meneliti bahwa modal sosial itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Ya, penelitian Mevlinda juga menunjukkan bahwa modal sosial ya tidak signifikan terhadap kinerja. Nah, ini adalah penjelasan hasil research gap kalian. Oke. Nah, ini selesai nih warna oranye tua, teman-teman menceritakan X1-nya. Nah, sekarang teman-teman akan menceritakan X2-nya ya. X2-nya di sini adalah kepemimpinan wirausaha. Ya, sama kita ceritakan juga nih aspek kepemimpinan ini ya, kepemimpinan itu seperti apa bla 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 ya, kepemimpinan wirausaha di dalam UMKM itu seperti apa ya, dan jelaskan juga penelitian research gap-nya ya, yang membedakan tadi research gap-nya katanya ada yang signifikan oleh Samsu, Zainul katanya berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan Rahim ya, Rahim ini katanya juga signifikan, Rahim juga masih signifikan. Hasil penelitian berbedanya oleh Jackdale dan Bola ya, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil penelitian di mana kepemimpinan wirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM. Oke. Ya. Nah, baru nanti ya selesai X1, X2, nanti teman-teman X-nya sampai 3 ya, tapi dalam contoh ini X-nya 2. Ya, kalau 3 berarti tambah 1 narasi lagi untuk X yang ketiga. Nah, hasil simpulan dari beberapa penelitian terdahulu ya disimpulkan pada tabel berikut. Nah, tampilkan tabel research gap teman-teman di sini. Nah, tampilkan tabel research gap-nya di sini. Baru berdasarkan fenomena tersebut ya apa yang kita teliti di sini ya. Kita buatkan di dalam satu rumusan masalah. Oke, rumusan masalah itu merupakan sebuah pertanyaan untuk menjawab nantinya apakah ya XX kita tadi memberikan pengaruh terhadap Y-nya. Makanya di sini apakah modal sosial ya terdapat pengaruh ya terhadap kinerja UKM. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan wirausaha terhadap kinerja UKM. Nah, baru tujuannya. Tujuannya juga sama ya, untuk menganalisa pengaruh modal sosial terhadap kinerja UKM. Ingat, yang di atas dalam pernyataan ya, dalam pertanyaan ya. Untuk tujuan ini adalah sebuah statement tujuannya ataupun pernyataannya. Baru nanti dibuatkan manfaat penelitian secara teoritis ya. Manfaat secara teoritis ini adalah secara
pengembangan ilmu. Ya, secara praktis itu adalah secara tata guna laksana. Praktis itu adalah apa fungsi manfaat penelitian kalian di lapangan untuk objeknya. Sedangkan kalau misalkan teoritis ini adalah untuk keilmuan, peneliti-peneliti selanjutnya, pembaca-pembaca gitu ya. Nah, selesai kalian menceritakan ini, maka selesai RUP yang dibuat untuk bagian pendahuluan. Oke. Nah, silahkan nanti dibuat. Contoh ini akan saya kirimkan ke WhatsApp grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.